Habis agak-agak. Habis ya? Hah? Habis ya? Habis. Udah cerah banget, ini udah jam 9 kurang. Bangunnya pada kesiangan, pada capek banget. Jet lag. Pada jet lag. Sebenarnya ini masih jam 8 ya. Jadi kita bangunnya nggak kesiangan sebenarnya. Tapi karena ini udah di Bali, jadi bangunnya kesiangan. So kita mau sarapan dulu. Tapi sarapannya mungkin yang kecil-kecil aja di Circle K. Sarapan kita nih, hotdog sama kopi susu. Satunya sepaket 28.000 jadi 56. Gak murah tapi ya gak mahal juga. Halo, selamat pagi semua. Kita lagi jalan ke Pura Ulu Danu Batur. Kira-kira nyampe jam 11.18. Kini kita berangkat dari jam 9. Jadi 2 jaman dari Seminyak ya gitu. Orang kan biasanya kalau ke Bali ya cuma ke sekitar Seminyak, ke Kuta-Kuta aja. Tapi kita mau coba ke atas yang jauh dan lebih dingin. Ini ada sedikit cerita lucu nih teman-teman. Jadi tadi Arya bilang kita mau ke Ulun Danu Batur. Padahal sebelum kita berangkat jauh-jauh hari, kita udah di-set nih mau ke Pura Ulun Danu Beratan. Yang mana ini adalah 2 pura yang berbeda di 2 tempat yang berbeda. Satu di Batur, satu lagi di Bedugul. Jadi ya ini kita nggak sadar sampai benar-benar sampai di puranya. Ya ini sih pelajaran juga ya buat kita berdua, walaupun dari jauh-jauh hari udah prepare, udah riset ke berbagai tempat, tapi tetap mesti double check terus info yang ada dan jangan sampai meleng aja sih kayak kita ini berdua. Dan jangan lupa selalu prepare akan segala kemungkinan yang terjadi. Tadi barusan isi, cuma dia nggak bisa debit ya, jadi nggak bisa isi foto-foto. Tadi isi cuma 150. Dapatnya sih penuh, kurang 2 bar. Nggak full ya? Iya, nggak full 1 bar. Ya udah, nanti lanjut lagi. Let's go. Jalan menuju utara Pulau Bali ini kayaknya sih cukup relatif besar dan bagus ya. Cuman karena Bali Utara itu memang kebanyakan terdiri dari perbukitan, pegunungan, makanya jalannya banyak yang menanjak seperti ini nih. Sebenarnya sih sepanjang perjalanan yang cukup menanjak ini mobil Toyota Veloz nggak ada masalah ya, apalagi ketika kita tuh sebenarnya cuma berdua juga, jadi muatannya memang nggak terlalu berat. Tapi jujur aja memang nggak seringan tarikan mobil di depan nih ya, ada Pajero Sport. Udah dia rear wheel drive, tenaga juga gede, jadi lebih berat aja gitu untuk dibawa naik tanjakan. Dan memang itu karakter mobil CVT dengan penggerak roda depan ya. Jadi memang teman-teman masih terbiasa nih kalau mobilnya FWD dan harus nanjak, jadi mesti pintar-pintar cari momentum, jangan sampai stuck di tengah. Dan apalagi kalau harus bawa keluarga besar jadi full mobilnya muatannya, so itu bakal bahaya banget sih. Ya, jadi intinya teman-teman mesti riset dan tahu medan sebelum benar-benar berangkat ke suatu tempat tujuan ya. Jadi, walaupun kita datang ke pura yang salah, sebenarnya di sini juga bagus kok. Karena menurut emboknya, Pura Ulun Danu Batur ini adalah pura terbesar kedua setelah Pura Besakih yang terkenal itu. Dan di dalam kompleks tempat ibadah ini juga banyak pura-pura kecil yang dikhususkan untuk upacara tertentu, misalnya untuk nikahan doang. Pernikahan. Jadi ganti-gantian itu? Iya. Ada yang berjejer 3 orang.
kemarin juga ada, tapi waktu pas ke Januari ini pasti bukan kurang domestik. Lucunya di sini nggak hanya ada pura untuk orang Hindu ibadah aja ya, tapi juga ada tempat ibadah khusus agama Buddha. Dan ini desainnya juga beda sendiri nih. Pas kita datang ini memang nggak ada ibadah khusus ya yang lagi berlangsung, makanya tempatnya lumayan sepi dan nggak ada nih wisatawan lain yang kesini selain kita doang. Udah dompet sih mau nyamper loh. Oh ya. Karena hari udah siang dan tadi kita juga sarapan cuma sedikit, makanya kita langsung cari tempat makan sekaligus ngopi di tempat yang view-nya keren banget nih. Oke, sekarang kita lagi di Eco Bike Kintamani. Nah, menurut info sih ini jadi kafe pertama yang buka di Kintamani. Jadi dia memulai tren kopi di pinggir danau dan Gunung Batur gitu. Oke sih, kopinya enak. Ini gue tadi pesan Americano on rocks. Ini Americanonya, ini rocksnya. Mau pesan apa? Ini es kopi butter, signature kopinya. Dan lumayan sih kayak agak beda sama es kopi biasa, soalnya dia agak asem gitu dan kopinya lebih banyak daripada biasanya, jadi lebih strong. Sebenarnya kita awalnya mau ke Montana kan, jadi di Montana rame. Dia kesini yang lebih sepi tapi bagus-bagus aja sih. Jadi kalau kalian misalnya Montana rame, ya apa-apa yang lain aja, sini juga bagus. Montana itu rame karena dia ada apa ya, spot fotonya kayak jaring-jaring di atas ini. Jadi kayak seakan-akan kita lagi tidur di atas awan gitu. Tadi kita habis dari Pura Ulun Danu Batur yang mana itu sebuah kecelakaan. Jadi sebelumnya plan gua tuh mau ke Ulun Danu Beratan, nah itu udah ditandain di maps. Cuman somehow kenapa di kepala tuh pikirannya Danau Batur gitu, salah danau. Kita harusnya ini tepatnya juga yang Danau Beratan itu 1,5 jam dari sini. Dan itu di Bedugul, udah beda arah. Puranya oke sih, bagus, bersih. Cuman kind of tourist trap. Kita tadi sewa sarung aja 50.000. Awalnya 100.000 satu. Iya, 100.000 satu. Ini juga tadi tiba-tiba taruh gelang, terus bayar 30.000. Dia dibilangnya gelang suci, enggak, masuk pura nggak pakai gelang. Masuk pura pakai sarung, nggak pakai gelang. Next time sih harusnya sih agak dibenahin gitu ya, proper lah, pakai tiket gitu loh. Maksudnya kita tadi sistemnya sumbangan, terus juga ada yang nawarin barang-barang, beli sarung, beli lukisan. Beda mungkin sama pura lain yang lebih proper di mana sebagai tempat wisata, jadi ada tiket masuknya. Udah termasuk sewa sarung, biaya kebersihan, biaya maintenance segala macam. Jadi enak kita masuknya. Kalau kayak tadi tuh ibadah aja sih. Iya, kalau tadi tempat ibadah, jadi mungkin agak beda gitu, bukan tempat wisata. Ya itu harusnya ke Danau Beratan, lihat itu pura yang ada di Duit itu loh. Tapi memang kalau kita memang ke Baratan dalam posisi kita tadi agak kesiangan juga berangkatnya, tadi juga agak macet. Ya agak susah sih untuk keep up sama jadwal berikutnya karena next kita bakal habis ngopi, mau ngopi lagi. Kita mau ke arah selatan sedikit, itu ada coffee plantation yang kita bisa nyoba tester berbagai kopi gitu sih. Dan nantilah lihat kayak gimana. Kita juga belum tahu kayak gimana. Di atas ini kita sengaja buka kaca mobil karena memang dingin banget udaranya, ngapain pakai AC, udah seger banget di sini. Ternyata Oka Agriculture ini nggak jauh dari Kintamani, cukup turun 15 menit udah sampai, dan baru sampai kita langsung disambut sama Mbok yang jadi guide kita untuk masuk ke dalam kafenya. Dia sedikit nerangin tentang plantation, tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan kopi luwak dari luwak yang ada di penangkaran, sampai gimana nih proses pembuatan kopi secara tradisional. Kita buat teh dari daun pandan. Dari mana? Dari Jakarta.
Apa? Ini bawa mobil ya dari belakang. Ini bukan kopi doang sini ya? Ini ya ada teh juga. Nah, ini yang namanya luwak. Nah, hewan ini aktif malam hari sepanjang hari dia tidur. Nah, luwak juga memiliki insting untuk memilih mana kopi terbaik dia baru mau makan. Lepas dia makan biji kopinya, lalu digesnya keluar biji kopi. Setelah kita cuci bersih, lalu kita kupas. Tapi jangan khawatir karena bijinya masih aman di dalam. Ini masih ada cover skin seperti ini ya. Jadi nggak langsung jadi kopi ya? Ya. Harus dikupas Ya, lagi. sebab itu berak daripada luwak ini bisa diolah menjadi gula diminum. Nah, setelah itu kita roasting selama 30 menit, lalu kita tumbuk. Dan terakhir kita saring. Ini kopi daripada luwak. Nah, kopi daripada luwak ini kafeinnya rendah karena sudah difermentasi dari kulit luwak. Jadi low kafein. Boleh cium aromanya. Oh, menarik ya? Beda. Ini ada coklat juga. Oh, coklat. Nah, prosesnya sama seperti yang balik kopi, lepas kita jemur bawah matahari lalu kita roasting selama 30 menit. Setelah itu kita kupas juga untuk biji kopinya, lalu kita blend buat powder. Mau coba? Itu langsung dimakan? Bijinya. Strong banget. Oh, ini cara tradisionalnya ya? Untuk apa? Ngerosnya? Ini selama 30 menit pakai kayu bakar. Kita sebenarnya agak ragu nih buat pesen kopi luwak di sini, karena balik lagi kita nggak mau mendukung industri kopi luwak yang kayaknya tuh agak kejam ya sama binatang. Tapi mau gimana, belum pernah juga, dan kita tuh pengen tahu apa sih yang bikin kopi luwak itu big deal banget dan kenapa harganya bisa mahal. So ya, ini mungkin kali terakhirnya gue dan Arya minum kopi luwak juga sih. Jadi sorry banget nih ya teman-teman, kita beli 1 gelas ini bukan untuk dinikmati kok, tapi lebih untuk kepentingan edukasi kita juga sih. Jadi ini ada berapa tadi? 12, 14 ya? 14. 14 kita tester. Jadi ini semua gratis guys. Jadi ini juga kasih ini things to remember. Jadi kalau kita suka apa aja nanti bisa beli di sana. Nah, ada 14 coba di satu semua. Ini ada ginseng, ada balik kopi, ada teh Yes, juga. jadi kalau ke Oka Agriculture ini teman-teman bisa dapetin 14 cup gratis yang fungsinya sih untuk tester beberapa produk mereka. Ada yang kopi dan ada juga yang teh. Kalau teman-teman suka ngopi apa ngeteh, ini jadi pengalaman yang spesial banget sih. Gue sendiri paling suka produk mereka adalah coconut coffee, jadi bener-bener ada infuse antara kelapa dan kopi yang itu enak banget sih. Jadi sebenarnya kalau menurut jadwal kita sih setelah dari Oka Agriculture ini kita mau mampir nih ke desa Penglipuran di daerah Ubud, yang mana itu jadi desa terbersih di dunia katanya nih. Tapi berhubung nih cuacanya hujan terus-menerus nggak berhenti dan kita nunggu kelamaan di sini, makanya terpaksa kita batalin buat ke desa Penglipuran.
Kita udah nunggu hampir sejam tapi hujannya nggak berhenti-berhenti, jadi akhirnya terpaksa nih kita terobos hujan buat balik ke selatan. Karena sore-sore nanti kita pengen makan makanan yang cukup terkenal ya di Sanur, namanya adalah makbeng. Jadi makbeng ini kayak sup salmon kemarin, dia itu spesialis jualan ikan. Tapi bedanya di makbeng itu cuma ada satu menu, dan menu itu dapat nasi plus ikan bakar dan sup kepala ikan. Wah, kedengarannya sih udah enak banget sih, tapi gue sendiri belum pernah nyoba. Dan ya, nggak sabar juga untuk sampai ke sana segera mungkin. Sampai juga kita. Tapi mau kanan kan? Ya udah kalau kanan aja. Ada nggak ya? Soalnya suka rame di situ. Nggak apa-apa lah jalan kaki. Lumayan, soalnya kita mau sekalian eksplor pantai Sanur. Sebenarnya Sanur itu pantai yang bagus untuk sunrise, karena kan pantainya di timur ya, jadi kalau mau lihat sunrise enakan di sini, tapi kalau sunset enakan di pantai yang barat. Contohnya kayak di Seminyak, Peti Tenget, atau di Canggu juga ada pantai bagus. Wah, padahal kita kesini hari biasa dan belum jam makan malam, tapi udah ngantri dan belum dapat tempat nih. Jadi sambil nunggu kita lihat pantai Sanur dulu nih, yang jaraknya sekitar ya 50 meter lah dari lokasi restoran makbeng. Ini memang pantainya cukup mendung ya, jadi nggak sebagus kalau teman-teman datang pas sunrise dan lagi cerah banget sih. Habis agak-agak. Habis ya? Hah? Habis ya? Kalau boleh jujur sih sebenarnya perjalanan hari ini kurang sesuai ekspektasi ya. Karena ada beberapa hal yang di luar kehendak kita juga. Mulai dari berangkatnya udah kesiangan, terus kita juga salah lokasi karena salah baca map, sampai kita nggak jadi ke desa Panglipuran karena terhalang sama cuaca yang tidak mendukung. Tapi serunya road trip tuh di situ ya. Ada banyak hal di luar kendali kita yang mana kita harus bisa improvise dan tetap membuat hari kita tuh tetap seru. Dan itu cuma bisa terjadi kalau dari awal kita sudah prepare mental kita dan harus tetap expect the unexpected. Tapi teman-teman, kita ada sedikit spoiler nih. Episode berikutnya adalah episode yang menurut kita paling seru karena ada banyak kejadian menarik yang kita alami sepanjang hari itu. Jadi jangan lupa subscribe ya supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Hai, update sedikit. Kita habis dari makbeng, langsung balik lagi ke hotel karena udah 4 hari kita aktivitas nggak berhenti-berhenti, jadi kayaknya butuh istirahat lebih cepat sih. Karena besok masih ada aktivitas lain. Kita mau main-main ke selatan, mau beli oleh-oleh, dan siap-siap pulang besoknya lagi. I think gitu dulu untuk video kali ini. Next kita akan jelajah pantai di selatan. Oke? See you. Bye-bye. Bye-bye dong. Gitu doang bye-bye. Ada kenang-kenangan dari pantai ini. Sampai kita di ujung Bali. Nice. Kayaknya ini tuh pantai terbagus gak? Pantai terbagus.